sahabat informasi, hari ini kami dari Komisi Informasi Pusat bersama dengan para pemilih dari Sydney akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pelaksanaan pemilu di Australia. Ibu mungkin bisa diceritakan singkat itu bagaimana informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan pemilu hari ini? Pertama sih memang kami tidak dapat email, ya, tapi kami punya tim community yang saling forward informasi. Jadi saya melalui itu aja. Dan ada beberapa teman saya yang nggak dapat informasi, ya saya forward ke mereka juga. Gitu. Jadi kita saling sendiri aja sih, gitu, antar community kita. Jadi pertama sih saya juga bingung kok kami nggak dapat email, tapi ya saya nggak tahu sih. Saya punya teman juga banyak di audiens, jadi saya bisa bahwa pemilu ini penting. Partisipasi publik paling besar ya pemilu ini. Iya betul, betul. Oh iya. Suami nggak terdaftar ya? Anak saya sama saya doang. Iya. Saya dikontak sama itu seseorang gitu ya. Biasa kan kalau pertama dikontak kan kita takut nih gitu. Terus nggak salah dia email. Jadi saya kontak balik. Jadi saya register, kita register semua sama anak saya supaya kertas suaranya cukup gitu. Ya kita ngikutin, cuma terakhir waktu ada mendekati pemilu saya nggak dapat email, nggak dapat informasi apa-apa. Saya malah dapat kayak link itu untuk isi paspor biar tahu di TPS nomor berapa. Tapi nggak di sini. Saya isi, makanya saya tahu saya di. Oh, berarti itu resmi ya? Yang resmi. Kira-kira karena dapat dari teman saya. Jadi saya ya agak percaya. Sebenarnya kita takut nih, takut ngeklik gitu loh. Karena yang pertama tadi kan ada yang memberikan informasi, tapi dia mengatakan supaya cukup gitu ya. Iya, itu tahun lalu. Jadi pendaftarannya tahun lalu. Iya, tahun lalu. Dia bilang memang. Saya bilang, Bu, kalau misalnya saya perlu tanya-tanya, bisa kontak ke Ibu nggak? Enggak, kita ini kalau sudah selesai, tugas kita bubar panitianya. Jadi saya nggak tahu kontak siapa. Nanti dalam satu rumah ibu sama anaknya ada kontak ini. Suara saya ada. Iya. Iya. Calegnya siapa sih? Enggak. Saya cari sendiri karena kami sudah ikuti. Kami ikutin cerita itu. Ikuti dari tahun lalu. Enggak, saya nggak dapat. Saya lihat sendiri. Lepas juga. Ya, saya ikuti dari pertama konstitusi. Pokoknya kami ikuti semua. Hasil pemilihan nanti ada nggak informasi hasil pemilihannya nanti akan diinformasikan melalui apa? Boleh dipoto? Oh enggak. Nggak ada. Tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya juga nggak ada. Apa-apa. Pokoknya cuma datang coblos udah. Jadi dapat hasilnya apa kita nggak tahu. Iya. Ya. Nanya ke siapa? Siapa? KPU Bawaslu. Kalau tidak dijawab bisa melaporkan. Caranya maksudnya apa, kontak email atau by phone? Lewat email bisa, langsung bisa ditanyakan, terus nanti kan nanti saya kasih lagi Iya. sama dia. Iya. Ya, CC-nya ke kita. Nanti kita Biasanya 3 hari harus. Pak Jumpat, ya, beliau adalah pemilih TPS 7. Selamat pagi. Pak, bisa diceritakan sedikit apakah Bapak sebagai pemilih di Australia ini mendapatkan informasi tentang isu-isu capres atau informasi tentang para caleg yang akan
Secara umum ya, mungkin itu tergantung kepada karakteristik pemilih. Kalau saya cari presiden yang caleg Jakarta 2 itu siapa. Jadi kalau saya pribadi, saya sudah ada gambaran. Jadi dan secara umum saya pikir pemilih itu dari situ mereka punya titik dan mereka mencari sangat tipis seperti itu. Tapi kan dari KPU Bawaslu sebagai rasanya sangat proaktif, terutama melalui jaringan-jaringan komunikasi masyarakat. Misalnya ini mereka proaktif dalam menjangkau masyarakat untuk mendaftar. Saya pikir sangat baik. Atau mungkin karena saya dekat dengan mereka kali ya. Mungkin bias juga. Saya harus, nah, mungkin jadi saya selalu dapat informasi pertama. Nah, tapi kalau yang orang-orang yang nggak engage dengan komunitas, orang yang tinggalnya agak jauh, itu kita nggak bisa mewakili mereka. kalau informasi hasil penghitungan suara nanti boleh difoto juga. Biasanya yang seperti itu setelah penghitungan secara cepat hasil itu beredar di masyarakat melalui WhatsApp komunitas. Pengalaman 5 tahun lalu seperti itu. Jadi kita dengan cepat tahu hasil TPS mana berapa, kita cepatnya tahu. Dari 2019 saya pengalaman baru 2 kali, ini yang ketiga. Terakhir Pak, secara umum bagaimana sih tahapan terhadap proses demokrasi Indonesia? Wah, ini yang masalah sekarang. Kita sudah 25 tahun demokrasi, kita upaya membangun susu demokrasi, dan saya mengamini keprihatinan kampus-kampus di Indonesia, para intelektual, mereka mengatakan bahwa proses demokrasi itu seperti dirusak oleh penguasa. Saya mengamini itu. Jadi itu yang kita sayangkan. Harapan saya ya masyarakat sipil, lembaga-lembaga negara, bukan hanya lembaga-lembaga yang tunduk pada eksekutif, tapi lembaga negara yang didirikan seperti Komisi Informasi, Komnas HAM, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk merupakan anak kandung demokratisasi. Mereka harus menyuarakan kepentingan publik, bukan mementingkan favor yang mungkin didapat dengan menggadaikan kepentingan negara. Mungkin pendek pengetahuan saya tentang Komisi Informasi, itu adalah tugas mulia yang baik. Oke, Pak Zulfan ini ya. Jadi saya ini di sini komisioner, kami koordinator untuk Komisi Informasi Pusat. Mungkin dengan ini mohon juga nanti Pak bahwa ada saluran-saluran resmi kalau misalnya masyarakat itu tidak mendapatkan informasi seperti tadi yang ditanyakan oleh politisi. Setelah ini ya jangan sampai nunggu misalnya hasil perhitungan, kalau mereka boleh menanyakan. Tapi terus terang Pak, mengenai Komisi Informasi ada diperlukan proaktif dan pemahaman ke masyarakat dari Komisi Informasi supaya masyarakat tahu keberadaannya. Karena dibandingkan Komnas HAM misalnya, dibandingkan KPU, dibandingkan komisi seperti itu, Komisi Informasi mungkin harus menjangkau lebih proaktif masyarakat mengenai keberadaan mereka. Jadi kami sadar juga bahwa kami kurang engagement kita juga masih sedikit. Harus ada program engagementnya. Kita tahu persis itu Pak Zulfan. Makanya dengan ini ya kami lewat kebetulan Pak Zulfan ini akademisi paling enak ngomong akademisi bebas nilai gitu. Jadi tolong nanti bukan bebas nilai, kita ada nilai yang kita anut Pak. Enggak bebas nilai itu maksudnya kalau kita ngomong lebih independen lah. Kita di kampus itu kalau kita di dalam kan kita bebas nilai mau ngomong apa aja, tapi tetap aja terukur. Semuanya kan nggak boleh sebebas-bebasnya juga nggak boleh. Artinya kita di situ bisa lah menyuarakan siapapun. Nah dari situ mungkin harapan kami Pak, kami itu hadir. Memang kami tidak dikenal, tapi kami yakin setelah wawancara. Saya jadi kenal Pak. Zulfan udah dikenal. Kemudian habis itu Komisi Informasi lebih dikenal lagi kan gitu Pak. Amin ya, Pak. Jadi mereka boleh, mereka tuh boleh setelah ini pengen tahu apapun mengenai informasi boleh Pak. Penyelenggara negara KPU Bawaslu dibiayai oleh rakyat oleh itu. Mereka tuh bisa dari Bapak mengatakan anggarannya segandrung dari rakyat. Tapi rakyat juga harus pintar juga. Asal nanya, asal ini dia punya hak dan sebagainya, tapi juga harus dikembangkan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian sahabat informasi dari Sydney kami melaporkan.